Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkah Kurniawan dari kelas A dengan NPM 234101126. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kebutuhan gizi bayi dan balita yang telah disampaikan oleh Bu Wulan Tri Yutanti SKM MPH. Baik, untuk materi yang pertama itu ada outline. Yang pertama ada inisiasi menyusu dini atau IMD. Yang kedua ada pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga ada kebutuhan gizi bayi dan balita. Dan yang terakhir ada pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Selanjutnya, mengapa gizi penting bagi bayi dan balita? Menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak. Nah, untuk bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan. Sedangkan balita adalah anak umur 12 sampai 59 bulan. Mengapa gizi penting bagi bayi dan balita? Karena pada masa itu merupakan periode emas pertumbuhan atau window of opportunity. Yang kedua, merupakan fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang disebut dengan growth spurt. Yang terakhir, gizi yang memadai bagi bayi dan balita itu untuk digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan menjaga kesehatan bayi. Baik, di sini ada pesan kunci agar pemenuhan zat gizi pada bayi dan balita ini terpenuhi. Yang pertama, melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD segera setelah bayi dilahirkan. Yang kedua, kebutuhan gizi bayi dapat terpenuhi dan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. Dan yang terakhir, memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dari makanan keluarga berbahan pangan lokal mulai bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk selanjutnya ada IMD atau inisiasi menyusu dini. Nah, IMD ini adalah proses menyusu yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau di perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. Nah, kesempatan ini memberikan kesempatan bayi agar mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri. Nah, untuk manfaat IMD ini, yang pertama mencegah terjadinya hipotermia. Yang kedua, kunci keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga, menurunkan risiko kematian balita. Yang keempat, mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. Untuk materi selanjutnya ada ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Nah, kenapa ASI eksklusif ini diberikan selama 6 bulan sejak kelahiran? Karena yang pertama, sistem imun bayi belum sempurna. Yang kedua, organ pencernaan bayi belum matang. Yang ketiga, mengurangi risiko terkena alergi. Yang keempat, mencegah kejadian obesitas di kemudian hari. Yang kelima, mengoptimalkan pertumbuhan otak. Dan yang terakhir ada perkembangan emosi bayi. Nah, untuk komposisi ASI ini merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Nah, komposisi ASI ini dipengaruhi oleh
Yang pertama, asupan gizi dan status gizi ibu. Yang kedua, stadium laktasi. Nah, stadium laktasi ini ada kolostrum, terus ASI, transisi atau peralihan, dan asimatur. Terus hal selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ibu saat menyusui bayi. Yang pertama, kenali kebiasaan menyusui. Yang kedua, ibu tahu ketika bayi kenyang menyusu. Yang ketiga, pastikan bayi mendapat ASI Poremilk dan Hinmilk. Nah, Poremilk ini ASI yang muncul pada awal proses menyusui yang mengandung banyak cairan dan protein untuk menghilangkan dahaga bayi. Kalau untuk Hinmilk, ASI yang keluar di akhir yang banyak mengandung protein dan lemak yang berguna untuk memberikan rasa kenyang pada bayi dan berguna untuk menaikkan berat badan bayi. Nah, selanjutnya, ibu bekerja, apakah bisa memberikan ASI eksklusif? Yang pertama, dengan pelajari cara memerah ASI. Yang kedua, pelajari cara menyimpan ASI. Yang ketiga, dukungan keluarga memberikan ASI perah. Nah, cara menyimpan ASI perah. Yang pertama, ASI perah disimpan dalam tempat bersih dan tertutup serta beri tanggal ASI perah. Yang kedua, gunakan wadah BPA PRI. Yang ketiga, ASI yang baru saja diperah bertahan selama 4 jam. Jika disimpan di kulkas atau chiller, bertahan 2-3 hari. Jika disimpan di freezer, kulkas atau pintu, bertahan 2 minggu. Dan jika disimpan di freezer kulkas 2 pintu, dapat bertahan 3-6 bulan. Dan untuk selanjutnya ada cara mencairkan ASI yang dibekukan. Yang pertama, ASI yang dibekukan diturunkan ke kulkas atau chiller selama 12 jam untuk menghindari perubahan ekstrim. Setelah 12 jam, keluarkan ASI dari kulkas dan dimasukkan ke dalam cangkir dan direndam dengan air yang hangat dan bersih. Yang ketiga, berikan ASI perah dengan menggunakan sendok atau gelas atau cangkir. Yang keempat, pemberian ASI menggunakan botol atau dot tidak disarankan. Untuk selanjutnya ada kebutuhan gizi bayi dan balita. Kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI saja. Frekuensinya 6-8 kali sehari atau lebih. Namun, ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, untuk selanjutnya ada prinsip pemberian makanan bayi dan anak yang baik. Yang pertama ada IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang kedua ada menyusui eksklusif 0-6 bulan. Yang ketiga ada pemberian MPASI mulai dari 6 bulan. Terus yang keempat ada melanjutkan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Nah, untuk ASI umur 0-6 bulan. Nah, ini merupakan makanan utama bayi. Selanjutnya diberikan secara eksklusif tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Nah, sedangkan di umur 6-8 bulan tetap diberikan ASI. Tapi mulai diberikan makanan pendamping MPASI yang diberikan dalam bentuk makanan lumat, yaitu makanan yang dihancurkan, disaring atau dilumatkan hingga halus. Nah, untuk umur 9-11 bulan bayi masih diberikan ASI. Selanjutnya mulai diberikan makanan lembek-lembek. Nah, peralihan dari makanan lumat ke makanan padat. Selanjutnya di umur 12-23 bulan bayi ini diberikan makanan yang sama seperti makanan keluarga lainnya.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.